Yang kami anti yaitu Malaysia, pikiran Inggris, pikiran Imperial Inggris. Ada 10 terjaduk Malaysia masuk Republik Indonesia, 100 sukarelawan masuk Kalimantan Utara. Perjalanan sejarah kenegaraan Republik Indonesia di masa awal demokrasi terpimpin pernah beberapa kali diwarnai konfrontasi politik dan militer atau peperangan dengan negara-negara lain. Pada sepanjang tahun 1962 hingga tahun 1966 misalnya, Indonesia pernah terlibat konflik regional dengan negara Malaysia, yang mana melahirkan berbagai serangan, sabotase, hingga pertempuran di antara dua negara serumpun, Indonesia dan Malaysia. Komando Aksi Sukarelawan, kami, pemimpin besar Revolusi Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi Revolusi Indonesia. Indonesia yang kala itu di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang sangat anti-nekolim menentang upaya pendirian Federasi Malaysia atau Negara Persemakmuran Malaysia yang sengaja ditunggangi oleh Inggris. Menurut Presiden Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia ini dianggapnya tak lebih dari boneka Inggris dan bentuk proyek baru dari neokolonialisme yang kemudian dinilai akan mengepung Indonesia. Bahkan, menurut beberapa peneliti sejarah, kekhawatiran Indonesia akan pembentukan Federasi Malaysia ini dikarenakan terlibatnya Malaysia dan Inggris dalam pemberontakan di Indonesia yang justru akan mengancam kedaulatan negara Indonesia. Oleh karena itu, karena berbagai upaya yang dilakukan Presiden Soekarno tidak membuahkan hasil, akhirnya terjadilah proxy war atau peperangan antara Indonesia dengan Malaysia yang menargetkan seluruh Singapura, Sabah, dan Sarawak dengan tujuan menghancurkan Federasi Malaysia. Konflik yang menewaskan ratusan jiwa di antara kedua belah pihak ini dikenal dengan konfrontasi Indonesia-Malaysia. Video ini merupakan video bagian pertama yang akan membahas mengenai sejarah ganyang Malaysia, mulai dari latar belakangnya hingga kronik peperangan atau konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Dalam catatan sejarah dunia, sejak abad ke-7 di masa Kerajaan Sriwijaya dan Malaka, Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan yang sangat erat seperti layaknya saudara. Namun, pada abad ke-16, ketika datangnya para penjajah Inggris dan Belanda di Nusantara, dibuatlah berbagai perjanjian yang kemudian membagi atas wilayah koloni Inggris serta Belanda. Sebagai koloni Batavia, Belanda memilih untuk berada di Nusantara, sedangkan Inggris memilih untuk berada di semenanjung Malaysia. Bahkan, wilayah Sarawak dan Sabah juga dikuasai pengusaha serta seorang raja dari Inggris. Untuk itulah, Inggris membangun wilayahnya di Malaysia yang sudah dikuasainya dengan mendatangkan ribuan
bahkan jutaan warga dari Tiongkok dan India sebagai kuli dan buruh. Namun, seiring berjalannya waktu, seperti layaknya pribumi-pribumi Indonesia yang tertindas, pribumi Melayu di Malaysia lama-kelamaan semakin muak dengan penjajahan Inggris, yang mana perlakuan Inggris ini semakin memojokkan dan menindas pribumi Malaysia dalam segala hal. Alhasil, muncullah kekecewaan terhadap bangsa Barat dan bahkan muncul juga kecurigaan kepada para pendatang yang semakin diuntungkan oleh Inggris. Di lain sisi, perlakuan Inggris terhadap Malaysia dan Belanda terhadap Indonesia yang hampir sama memunculkan cita-cita yang sama di antara kedua negara serumpun, yakni anti penjajahan asing. Seiring berkembangnya berbagai ideologi seperti komunisme, nasionalisme, hingga pemikiran anti penjajahan, pada tahun 1940-an, berbagai mahasiswa pergerakan baik dari Malaysia dan Indonesia misalnya, seringkali menjalin organisasi bersama dan bertukar pikiran. Bahkan, beberapa orang Malaysia juga mengagumi Soekarno dan berpartisipasi dalam revolusi kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Di lain sisi, atas dasar persaudaraan nasionalisme, para pemuda Indonesia dan Malaysia menghendaki adanya persatuan dalam bernegara. Bahkan, pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, Jepang mempertemukan dua pemimpin Indonesia dan Malaysia, yakni Soekarno dan Ibrahim Yaakob. Dalam pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1945 itu, kedua pemimpin itu menyetujui kesepakatan yang sesuai hasil dari rapat BPUPKI bahwa kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang akan mencakup Indonesia beserta Malaya dan Borneo Utara. I now invite the representatives of the Emperor of Japan. Namun, impian kemerdekaan untuk mempersatukan wilayah itu kandas seketika. Pada tanggal 14 Agustus 1945, misalnya, ketika Jepang menyerah kepada sekutu dalam Perang Dunia Kedua, terjadi kekacauan besar di Nusantara. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Di lain sisi, proklamasi yang terkesan terburu-buru akibat dorongan para pemuda Jepang yang nasibnya kalah dalam Perang Dunia Kedua tidak sempat mengatur persatuan antara Indonesia dan Malaysia. Dan ketika proklamasi Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, Malaysia tertinggal. Sementara itu, kondisi Indonesia yang disibukkan melawan Belanda dan tertinggalnya Malaysia ini dimanfaatkan oleh Inggris, yang mana Inggris memberi tawaran kemerdekaan kepada Malaysia, sehingga hubungan antara Indonesia dan Malaysia kian memburuk. Tangan kanan naik setinggi telinga. Jari 5 berjari. Seiring berjalannya waktu, pada sepanjang tahun 1945 hingga tahun 1946 terjadi revolusi massa bersiap hingga revolusi sosial di Sumatera untuk melenyapkan sisa-sisa feodalisme. Sebagai upaya untuk memberangus sisa-sisa feodalisme di Indonesia, kaum nasionalis serta kaum komunis Indonesia melakukan penghabisan terhadap berbagai kesultanan di Sumatera Timur, seperti Kesultanan Langkat, Serdang, Asahan, serta Indragiri. Mereka yang terdiri dari keluarga kesultanan serta pendukungnya ditangkap, bahkan dihabisi oleh kaum nasionalis serta kaum komunis Indonesia.
Melihat kejadian kejam yang menimpa kesultanan di Indonesia yang dinilai sesama kaum Melayu, Malaysia yang masih melestarikan kerajaan dan anti-komunis menganggap jika Malaysia bergabung dengan Indonesia, nasib serupa akan menimpa Malaysia dan bahkan akan lebih mengerikan lagi. Melihat kesempatan besar untuk mendapatkan Malaysia, pada tanggal 8 Februari 1956, Inggris lagi-lagi memberi tawaran kemerdekaan yang manis kepada Malaysia dengan tidak menghapus sistem Kesultanan Melayu di Malaysia. Akhirnya, setelah perundingan yang panjang antara Malaysia dan Inggris, disepakatilah kemerdekaan Malaysia ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 1957 sebagai negara federal yang dipimpin oleh Tuanku Abdurrahman. Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman dan anggota-anggota jemaah menterinya memakai pakaian yang baru dibentuk. Sebagai Perdana Menteri pertama Malaysia, Tuanku Abdurrahman merasa belum cukup. Atas dasar mewakili rakyat Melayu, ia berambisi untuk membalas dendam dengan mengucilkan etnis India dan etnis Tionghoa. Untuk mencapai balas dendam inilah yang kemudian membuat Tunku Abdurrahman berupaya untuk menyatukan Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei sebagai satu kesatuan dalam negara Federasi Malaysia. Bahkan, pembentukan negara Federasi Malaysia ini didukung penuh oleh negara Inggris dengan berbagai kepentingan, yakni menjaga negara koloninya. Persatuan Buruh diperkuat dan digalakkan mengikut cara-cara demokrasi. Persidangan-persidangan antarabangsa dialu-alukan supaya diadakan di sini. Melaya mulalah berupa sebagai sebuah negara. Mengenai wacana pembentukan Federasi Malaysia yang muncul sejak tahun 1961 ini, sebagai negara tetangga, Tuanku Abdurrahman harus berhati-hati untuk tidak memprovokasi Indonesia. Selain itu, ia juga harus meyakinkan masyarakat Sabah dan Sarawak untuk bergabung dengan Federasi Malaysia atas dasar sama-sama kaum Melayu. Nah, dari pihak Malaya, dari pihak Singapura, dari pihak Sarawak, dari pihak Brunei, dari pihak Sabah itu. Namun, sebagai negara tetangga yang sangat anti-nekolim, Indonesia yang kala itu dipimpin oleh Presiden Soekarno mengendus adanya neokolonialisme baru dari akal bulus Inggris. Maka dari itu, Presiden Soekarno pun segera mengeluarkan pernyataan tidak setuju dan menentang pembentukan negara Federasi Malaysia karena menurut Bung Karno, pembentukan negara federasi yang menyatukan Singapura, Sabah, Brunei, dan Sarawak ini tak lebih dari boneka Inggris serta bentuk proyek baru dari neokolonialisme Inggris dan bahkan mengancam kedaulatan Indonesia. Sebagaimana yang termaktub dalam The Indonesia Reader, History, Culture, Politik, menurut Presiden Soekarno, upaya pembentukan negara Federasi Malaysia dengan mengincar sebagian wilayah Kalimantan adalah bentuk baru kolonialisme dan imperialisme yang berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia. Di lain sisi, pada tahun 1950-an, Malaysia pernah terlibat dan membantu dalam sebuah pemberontakan di Indonesia, yakni PRRI Permesta. Bahkan, Inggris dan Amerika juga secara aktif membantu pemberontakan PRRI Permesta. Pengalaman inilah yang membulatkan tekad Presiden Soekarno untuk menentang pembentukan negara Federasi Malaysia dengan cara apapun, karena dinilai akan mengancam kedaulatan Indonesia. Selain itu, negara Filipina yang juga sangat anti-kolonialisme juga tidak setuju dengan adanya negara Federasi Malaysia karena Filipina mengklaim bahwa Sabah yang akan masuk dalam federasi itu dimiliki Kesultanan Sulu yang disewakan kepada Kerajaan Inggris. Untuk menentang upaya pembentukan negara Federasi Malaysia yang ditunggangi Inggris serta untuk menyelesaikan masalah ini, Presiden Soekarno berupaya melakukan jalan diplomasi. Pada tanggal 31 Mei 1963 misalnya,
Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Tuanku Abdurrahman di Tokyo, Jepang, yang kemudian pertemuan itu ditindaklanjuti lewat konferensi tingkat Menteri Luar Negeri di Manila, Filipina pada tanggal 7 hingga 11 Juni 1963. Hasilnya, pembentukan negara federasi Malaysia pun ditunda. Tengku pun bertolak ke London. Ia pergi dengan penuh keyakinan sebab ia telah membuktikan yang ia boleh menyatukan orang ramai untuk tujuan-tujuan pemerintahan. Tugasnya sekarang ialah memberi keyakinan bahawa ia boleh mengekalkan perpaduan itu bagi mencapai kemerdekaan dalam aman. Namun, hubungan antara Indonesia dan Malaysia kembali memanas ketika Perdana Menteri Malaysia Tuanku Abdurrahman melanggar kesepakatan dengan menandatangani dokumen pembentukan negara federasi Malaysia dengan Inggris di London, Inggris pada tanggal 9 Juli 1963. Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement. Langkah Malaysia yang ditunggangi Inggris ini mengganggu hubungan ketiga negara. Akhirnya, Presiden Soekarno kembali melakukan pertemuan puncak konferensi tingkat Menteri Luar Negeri di Manila, Filipina pada tanggal 30 Juli hingga 5 Agustus 1963. Pada pertemuan puncak yang dihadiri para pemimpin dari Indonesia, Filipina, dan Malaysia ini menghasilkan 3 dokumen, yakni Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama. Akhirnya, terbentuklah Konfederasi Tiga Negara Mapilindo atau Malaya, Filipina, serta Indonesia. Dan akhirnya disepakatilah bahwa pembentukan Federasi Malaysia ditunda dan akan diselesaikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dalam wacana pembentukan negara federasi Malaysia ini, Indonesia dan Filipina sebenarnya setuju dan sepakat asalkan sesuai kehendak rakyat yang akan dipersatukan. Untuk itulah, Sekretaris Jenderal PBB U Tan kemudian membentuk tim penyelidik pada bulan Agustus 1963 untuk melakukan riset dan menentukan apakah masyarakat Sabah dan Sarawak ingin bersatu dengan Malaysia atau tidak. Waktu belajar sudah selesai. Negara baru kita, Persekutuan Tanah Melayu, menunggu untuk diterima sebagai negara bebas di dunia. Dalam masalah pembentukan negara federasi Malaysia, harapan Indonesia, Filipina, dan bahkan Amerika Serikat, Australia, serta negara persemakmuran lain berharap dan sepakat untuk tidak melibatkan militer asing dalam proses penyelesaian masalah. Namun, berbeda dengan Inggris. Inggris yang mulanya mendukung dan bahkan memberi kemerdekaan Malaysia mencurigai sikap Indonesia karena menurut Inggris masalah ini hanyalah tipu daya Presiden Soekarno yang hendak menghalangi kepentingan Inggris di Asia Tenggara. Untuk menghadapi perlakuan Indonesia yang dinilai mengganggu kepentingan Inggris dengan Malaysia ini, akhirnya pada akhir bulan Agustus 1963, Duncan Sandys, Menteri Luar Negeri Inggris, mengunjungi Malaysia dan mendorong pemersatuan Federasi Malaysia yang melibatkan Singapura, Sabah, dan Sarawak dilakukan secepat mungkin sebelum Indonesia lebih dulu mencapai kepentingannya. Meski hal ini melanggar persetujuan Manila dan bahkan penyelidikan oleh Sekjen PBB belum diumumkan, akhirnya Malaysia dan Inggris sepakat akan mengumumkan pembentukan dan pemersatuan Negara Federasi Malaysia pada tanggal 16 September 1963. Merdeka Malaysia! Merdeka Malaysia! Terima kasih tuan-tuan. Dan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada 31 hari bulan Ogos 63 kelak negara baru itu akan muncul sebagai sebuah negara yang merdeka, berdaulat, yang akan mengambil tempatnya dengan megah di bangsa-bangsa bersatu.
Karena dibentuknya Federasi Malaysia yang ditunggangi Inggris pada tanggal 16 September 1963 yang dinilai oleh Indonesia sebagai ancaman kedaulatan, membuat Indonesia murka dengan langkah Malaysia dan amarah Presiden Soekarno pun meluap. Yang mendurhakai meneladani menjala Tengku Abdurrahman Gobran antek daripada imperialisme. Pengumuman yang disampaikan secara tiba-tiba tanpa persetujuan dengan Indonesia dan Filipina ini dijadikannya sebagai bukti bahwa Malaysia tak lebih dari boneka penjajahan yang lebih patuh pada dorongan kaum Nekolim, yakni Inggris. Melihat kelicikan Malaysia yang melanggar janji dari berbagai kesepakatan, sehari setelah deklarasi pembentukan Federasi Malaysia, tepatnya pada tanggal 17 September 1963, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Akhirnya, suasana pun semakin memanas yang melahirkan pergolakan demonstrasi besar-besaran di dua negara serumpun itu. Di Kuala Lumpur misalnya, pada tanggal 17 September 1963, para demonstran menyerbu kantor Kedutaan Republik Indonesia dengan merobek-robek foto Soekarno dan bahkan membawa serta menginjak-injak lambang Garuda Pancasila ke hadapan Tuanku Abdurrahman. Aksi para demonstran Malaysia itu membuat Soekarno kian marah, yang pada akhirnya Presiden Soekarno melancarkan kampanye Ganyang Malaysia. Dengan begitu, amarah Indonesia dan Filipina pun sudah tidak dapat terbendung. Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru turut kecewa dengan langkah Inggris dan keputusan Malaysia yang tergesa-gesa. Akhirnya, Malaysia yang baru merdeka itu harus berhadapan dengan negara tetangganya yang memiliki populasi terbesar se-Asia Tenggara. Dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri, bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Seruan dan kampanye Ganyang Malaysia ini disambut baik oleh masyarakat dan ABRI. Dengan masyarakat yang sangat militan serta para sukarelawan yang membentuk berbagai milisi, sebanyak 21 juta orang itu siap dikirim dalam perang menghadapi Malaysia dan Inggris. Perang di antara kedua negara pun tinggal menunggu waktu, dan Malaysia yang menyadari akan langkahnya ini harus bersiap diri menghadapi Indonesia.